Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sumber daya alam Indonesia mengenai kelapa sawit. Adapun kelompok kami terdiri dari Mas Muhammad Diki, Mbak Dira Ananda, saya Mita Kunyasari, Bu Fitriani Handayani, dan Mas Bagus Aji Prasetyo. Next. Adapun konten dari PPT kami yaitu ketersediaan cadangan mengenai kelapa sawit, kemudian ada pohon industri, kemudian ada proses produksi tentang pembuatan margarin, kemudian kami menawarkan inovasi di bidang produksi yaitu pembuatan biohidrogen dan ekstraksi beta karoten, dan terakhir adalah SHE. Berikut adalah data produksi kelapa sawit di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021. Apabila kita lihat dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan produksi kelapa sawit sekitar 1 juta ton. Namun di tahun 2021 terjadi penurunan sekitar 2 juta ton, yaitu 46.223.000 ton. Sementara berikut adalah data ekspor minyak kelapa sawit dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk tahun 2016 sampai 2019 terjadi peningkatan ekspor minyak kelapa sawit. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 27.326.000 ton. Kalau dibandingkan antara data ekspor dengan data produksi kelapa sawit, untuk di tahun 2020 ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 56% terhadap produksi kelapa sawit. Next. Industri turunan kelapa sawit sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan sumber Kemenperin, dari TBS kelapa sawit dihasilkan buah kelapa sawit, tandan kosong, dan selat. Buah kelapa sawit terdapat daging kelapa sawit, biji kelapa sawit, tempurung, dan serat. Dari daging kelapa sawit menghasilkan produk berupa minyak kelapa sawit. Sedangkan biji kelapa sawit akan menghasilkan minyak inti kelapa sawit atau yang dikenal dengan PKU. Minyak kelapa sawit dapat diolah antara lain menjadi karotin, tokoferol, olein, stearin, juga FFA. Olein diolah lebih lanjut untuk menghasilkan produk seperti CBS, minyak goreng, minyak salad, dan margarin yang akan kita bahas lebih lanjut. Selain itu, margarin dapat juga diolah dari stearin. Untuk tempurung buah kelapa sawit akan digunakan untuk industri briket arang, arang aktif, dan asam organik. Dari tandan kosong dan serat buah kelapa sawit dihasilkan bahan selulosa untuk bahan baku industri kertas. Selanjutnya akan dibahas proses pembuatan margarin. Proses pembuatan margarin ini diawali pada proses hidrogenasi, di mana pada proses hidrogenasi ini diawali dengan dialirkannya gas hidrogen dan minyak ke dalam hidrogenator. Pada proses lain, minyak dialirkan ke dalam mixer dengan katalis, sehingga dihasilkan sluri katalis yang kemudian dialirkan ke dalam hidrogenator. Katalis di sini berperan untuk mempercepat proses hidrogenasi pada minyak. Nah, dari hidrogenator ini diperoleh minyak dan katalis yang kemudian dialirkan ke filtrator untuk dipisahkan katalisnya. Nah, dari filtrator minyak kemudian dialirkan ke dalam deodorizer untuk dihilangkan baunya dengan bantuan uap air. Minyak hasil deodorisasi kemudian dialirkan ke reaktor bleaching. Nah, pada bleaching, minyak dipucatkan warnanya dengan menggunakan Fuller Earth ataupun karbon aktif, minyak hasil bleaching, kemudian diumpankan pada filtrator untuk dipisahkan dengan padat. Sehingga nanti dari filtrator ini akan diperoleh minyak hasil hidrogenasi. Nah, minyak hasil hidrogenasi inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan margarin. Selanjutnya adalah alur pembuatan margarin. Dalam pembuatan margarin diawali pada oil phase tank, di mana pada oil phase tank ataupun tangki fasi minyak ini akan diumpankan berupa minyak hasil hidrogenasi, kemudian ada flavoring agent, kemudian ada beta karotin sebagai zat pewarna, kemudian ada vitamin A dan vitamin D. Dan hasil dari oil phase tank ini akan menjadi bahan larut minyak. Kemudian dari water phase tank atau tangki fase air, ini akan diumpankan berupa susu skim, kemudian ada garam, kemudian ada TBHQ sebagai antioksidan, dan natrium benzoat. Nah, dari water phase tank ini akan membentuk bahan larut air. Nah, kedua bahan ini akan dialirkan ke dalam emulsifikator, sehingga nanti dari emulsifikator ini akan menghasilkan emulsi cair yang akan dialirkan ke pasteurizer. Nah, dari pasteurizer ini akan diproses untuk membunuh bakteri-bakteri patogen ataupun mikroorganisme, sehingga nanti akan menghasilkan emulsi cair bebas mikroorganisme pengganggu. Nah, kemudian emulsi cair ini akan dialirkan menuju cooler, sehingga nanti dihasilkan berupa emulsi padat.
Kemudian emulsi padat ini dialirkan ke dalam tempering sehingga nanti akan dihasilkan emulsi padat dengan flavor yang lebih baik. Dan emulsi padat ini kemudian dilanjutkan pada proses kneading sehingga nanti akan menghasilkan emulsi padat yang lebih elastis dan akan menuju ke proses terakhir yaitu packaging untuk menghasilkan margarin yang siap didistribusi. Oke, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai inovasi kami di bidang produksi turunan CPO, di mana kami mengajukan dua inovasi. Yang pertama adalah pembuatan biohidrogen dari limbah kelapa sawit, dan yang kedua adalah diversifikasi produk kelapa sawit yang cukup potensial, yaitu produksi beta karoten dari CPO. Inovasi yang pertama adalah buat biohidrogen dari limbah kelapa sawit. Seperti kita ketahui, dari kebun kelapa sawit tidak semuanya menjadi CPO. Limbah lain seperti TKKS, fiber, dan sel yang jumlahnya cukup banyak, di mana jika tidak diolah akan menghasilkan suatu kerugian bagi perusahaan tersebut. Sedangkan hidrogen adalah senyawa esensial untuk pembuatan margarin yang masih dibuat dari sumber yang tidak terbarukan. Beginilah diagram existing di industri kelapa sawit, di mana pada kebun kelapa sawit dan pabrik CPO menghasilkan limbah dan juga hidrogen dihasilkan dari hidrokarbon untuk membuat margarin. Tentunya dengan diagram seperti ini akan menghasilkan carbon footprint yang cukup tinggi. Maka kami mengajukan bagaimana caranya limbah-limbah dari perkebunan kelapa sawit ini bisa diolah menjadi biohidrogen sehingga menghasilkan pabrik margarin yang lebih ramah lingkungan, di mana bisa mengolah limbah dan mengurangi carbon footprint dari penggunaan hidrokarbon dari dalam bumi. Termasuk pembuatan biohidrogen ada proses termokimia dan proses biologis, di mana akan dibahas mengenai proses termokimia. Proses termokimia diawali dari pretreatment, di mana dilakukan proses komunikasi dan pengeringan, kemudian feed akan mengalami proses steam gasification, di mana akan menghasilkan flue gas dan bahan padat, di mana dilakukan pemisahan antara flue gas dan padatnya. Untuk padatnya sendiri akan dikembalikan kepada furnace untuk menghasilkan panas, dan gas yang masih berupa campuran akan dilakukan proses converting untuk memaksimalkan produksi hidrogen, dan hidrogen akan dimudahkan melalui proses PSA. Inovasi yang kedua yaitu produksi karoten dari CPO. Beta-karoten dan tokoperol itu banyak terkandung di dalam minyak kelapa sawit sebagai sumber provitamin A dan E, kemudian ada kosmetik dan pewarna makanan. Di pasar internasional, penjualan beta-karoten natural yaitu seharga $350 per kilogram. Dengan produksi nasional Indonesia yang mencapai 45 juta ton CPO per tahun, maka mampu menghasilkan 13,5 ribu ton beta-karoten per tahun sehingga setara dengan 4,7 miliar $. Sehingga RI sebetulnya berpeluang menjadi raja produsen vitamin A dan E dunia. Namun, karena fasilitas industri Indonesia yang belum siap, maka belum ada yang bisa mengolah turunan minyak sawit ini. Indonesia sendiri masih mengimpor vitamin A dan E sebanyak 683 ton di tahun 2018 dan 500 ton di tahun 2019. Minyak sawit adalah sumber karotenoid tanaman terkaya dalam retinol setara dengan 500 sampai 700 ppm. Adapun manfaat dari karotenoid antara lain memiliki provitamin A sebagai antioksidan dan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Pembuatan beta-karoten dari CPO itu masih skala lab dengan menggunakan supercritical carbon dioxide extraction. Berikut adalah metode atau prosesnya. CPO itu dimuat ke dalam extraction vessel tekanan tinggi yang ditempatkan dalam oven untuk mengontrol suhu sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian back pressure regulator digunakan untuk mengontrol tekanan operasi sekitar 10 megapascal. Karbon cair dipompa secara kontinu ke dalam vessel dan hasil ekstrak berupa beta-karotenoid itu diperoleh di bagian outlet pada back pressure regulator. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan keselamatan kerja yang terjadi dalam pabrik pembuatan margarin. Jadi kita highlight menjadi dua poin. Yang pertama, bahaya yang berkaitan dengan energi, dan yang kedua adalah bahaya yang disebabkan oleh mesin. Bahaya yang berkaitan dengan energi bisa energi listrik, bisa energi panas, nanti akan menginisiasi kebakaran dan ledakan. Bahaya yang disebabkan oleh mesin itu bisa disebabkan karena bagian mesin yang bergerak atau jatuhnya terkakas. Nah, selanjutnya pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan ledakan. Poin-poin ini merupakan safety function-nya. Jadi ketika salah satunya itu berfungsi dengan baik, maka potensi kecelakaan atau di sini kebakaran dan ledakan tidak terjadi. Salah satunya saja. Tapi kalau semuanya itu fail, itu akan terjadi kecelakaannya. Di sini kebakaran dan ledakan. Safety function di sini yang pertama adalah bahan-bahan yang mudah terbakar disimpan di tempat yang aman. Untuk sistem yang menangani gas bertekanan tinggi dilengkapi dengan valve pengaman. Selanjutnya disediakan alat detektor. Lalu penyediaan peralatan pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan pompa hidran. Lalu yang terakhir, memakai peralatan yang dilengkapi dengan pengamanan pencegahan kebakaran. Untuk alat-alat
untuk mencegah kebakaran ini itu diatur dalam Peraturan Tenaga Kerja Nomor 02 Men 1983. Next, selanjutnya SIS aspek peralatan pelindungan diri. Ini untuk mencegah kontak langsung antara fisik manusia di dalam industri. Yang pertama, pakaian kerja yang lengkap seperti helm, sepatu pengaman, dan juga yang kedua bisa digunakan penutup telinga. Lalu ada keselamatan kerja terhadap listrik. Jadi agar tidak tersengat listrik, ini ada beberapa safety function-nya. Pertama, setiap instalasi dan keran listrik harus diamankan dengan pemutus arus listrik otomatis yang utama. Lalu yang selanjutnya ada masang papan tanda larangan, kabel-kabel listrik yang berdekatan, diisolasi, lalu tangki distilasi yang tinggi panjangnya, itu dilengkapi dengan penangkal petir. Lalu yang kelima, isolasi kawat hantaran listrik disesuaikan dengan keperluan. Di sini tebal dan tipisnya isolasinya. Next. Lalu pencegahan terhadap bahaya mekanis. Jadi agar kita tidak terkena bahaya mekanis, alangkah baiknya kita mengikuti safety function yang mana ketika salah satu saja itu berfungsi dengan baik, sekali lagi kita tidak akan terkena bahaya mekanisnya. Yang pertama, letak alat diatur sedemikian rupa. Lalu alat-alat dipasang dengan penahan yang cukup kuat. Terus peralatan yang berbahaya itu diberi pagar pengaman, pagar pembatas. Lalu ruang gerak karyawan harus cukup lapang. Yang terakhir adalah pencegahan terhadap gangguan kesehatan. Ini sudah bisa diwakili dengan safety guard yang pertama, yaitu menyediakan poliklinik yang memadai. Lalu untuk yang kedua, ini berkaitan dengan pemakaian APD, seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Lalu untuk bahan-bahan kimia selama pembuatan, pengolahan, dan pengangkutan yang dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran, korosi maupun gangguan terhadap kesehatan itu harus ditangani secara cermat. Jadi kuncinya kita harus tahu dulu raw materialnya apa, lalu sifat daripada bahan-bahan tersebut, sehingga kita bisa tahu penanganannya, sehingga kita bisa kerja walaupun dengan risiko tinggi, tetapi nol kecelakaan. Next. Ini beberapa referensi. Selanjutnya, terima kasih.